Di sebuah kota besar yang terus tumbuh di Jawa Timur, berdiri sebuah rumah megah bergaya klasik modern di kawasan elit yang dijaga ketat satpam 24 jam. Rumah itu milik Ratna Maharani, seorang janda kaya yang namanya pernah begitu dihormati di kalangan pejabat dan istri-istri petinggi daerah. Dulu, Ratna bukanlah sekadar sosialita biasa. Ia adalah istri seorang Kapolres yang karirnya melesat cepat. Hampir setiap acara resmi pemerintahan, ia hadir mendampingi suaminya dengan penampilan elegan dan sikap anggun. Gaun mahal, tas bermerek, serta senyum yang terlatih menjadi bagian dari kesehariannya. Banyak orang memuji kehidupannya yang tampak sempurna. Namun di balik gemerlap lampu pesta dan kilau kamera, Ratna menyimpan luka yang tak pernah diketahui publik. Pernikahannya yang berlangsung hampir 20 tahun itu akhirnya runtuh. Isu orang ketiga, tekanan jabatan, dan pertengkaran yang terus berulang membuat rumah tangga mereka tak lagi utuh. Perceraian mereka sempat menjadi bisik-bisik hangat di kalangan pejabat dan ibu-ibu Bhayangkari. Meski tak pernah diumumkan secara terbuka, semua orang tahu kisahnya. Setelah resmi berpisah, Ratna memilih tetap tinggal di rumah besar itu. Anak-anaknya yang sudah dewasa melanjutkan pendidikan dan karir di luar negeri. Mereka jarang pulang. Rumah megah yang dulu ramai kini terasa kosong dan sunyi. Setiap pagi Ratna duduk sendirian di ruang makan panjang berbahan marmer. Kursi-kursi di sekeliling meja besar itu seringkali tak terisi. Hanya suara sendok yang menyentuh piring dan detik jam dinding yang menemani sarapannya. Ia memiliki segalanya. Mobil mewah terparkir rapi di garasi. Tabungan yang cukup untuk hidup nyaman sampai tua. Relasi yang luas di kalangan elit. Namun satu hal yang tak ia miliki adalah kehangatan. Sejak perceraian itu, Ratna menjadi pribadi yang lebih tertutup. Ia jarang menghadiri undangan. Ia juga tak lagi aktif di organisasi sosial yang dulu begitu ia banggakan. Banyak yang mengira ia masih menyimpan gengsi. Padahal sebenarnya, ia hanya lelah. Untuk menjalani aktivitas sehari-hari, Ratna mempekerjakan beberapa karyawan rumah tangga. Ada Embok Sari yang sudah bekerja belasan tahun sebagai asisten rumah tangga. Dan beberapa bulan setelah perceraian, Ratna memutuskan mencari supir pribadi baru. Supir lamanya ikut dengan mantan suaminya. Ratna tak ingin terus diingatkan pada masa lalu setiap kali duduk di kursi belakang mobil. Melalui rekomendasi seorang kenalan lama, datanglah seorang pemuda bernama Ardi. Hari pertama Ardi datang ke rumah itu, ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam yang sedikit kebesaran. Wajahnya bersih, sorot matanya jernih, dan sikapnya sangat sopan. Ia berasal dari desa kecil di pinggiran kota. Ayahnya petani, ibunya ibu rumah tangga. Ardi bukan lulusan perguruan tinggi ternama. Ia hanya menyelesaikan pendidikan sampai SMA. Namun ia dikenal rajin dan bertanggung jawab. Ia pernah bekerja sebagai supir travel antar kota sebelum akhirnya melamar menjadi supir pribadi Ratna. Saat wawancara, Ardi hampir tak berani menatap langsung wajah Ratna. "Saya hanya ingin bekerja dengan baik, Bu. Kalau dipercaya, saya akan jaga amanah," ucapnya pelan. Ratna yang terbiasa bertemu pria-pria penuh percaya diri justru merasa aneh melihat kesederhanaan Ardi. Tidak ada aura ambisi, tidak ada basa-basi berlebihan. Hanya ketulusan yang terasa apa adanya. Ia pun memutuskan menerima Ardi bekerja. Hari-hari pertama, hubungan mereka sangat formal. Ardi selalu membukakan pintu mobil,
menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat, lalu fokus menyetir tanpa banyak bicara. Ia tak pernah bertanya macam-macam. Tak pernah pula mencoba bersikap akrab. Ratna menghargai batas itu. Namun diam-diam, ia mulai memperhatikan satu hal kecil. Ardi selalu memastikan suhu AC mobil tidak terlalu dingin karena tahu Ratna mudah masuk angin. Ia selalu menyiapkan payung sebelum hujan turun. Bahkan tanpa diminta, ia hafal rute tercepat agar Ratna tak terjebak macet. Perhatian kecil itu terasa berbeda. Di sore hari sepulang aktivitas, Ratna sering duduk di teras belakang rumah menghadap taman kecil yang dulu ia rawat bersama anak-anaknya. Kini bunga-bunga itu tumbuh liar. Ia menatap kosong, pikirannya melayang pada masa lalu. Dari kejauhan, Ardi biasanya sedang membersihkan mobil atau menyiram halaman depan. Ia bekerja tanpa mengeluh, tanpa suara keras. Rumah besar itu tetap terlihat megah dari luar. Namun di dalamnya, ada dua manusia dari dunia berbeda yang menjalani hari dengan kesunyian masing-masing. Ratna dengan kesepiannya sebagai mantan istri pejabat yang kehilangan arah hidup. Ardi dengan perjuangannya sebagai pemuda desa yang berusaha mengangkat derajat keluarganya. Tak ada yang menyangka bahwa pertemuan sederhana antara seorang janda kaya dan seorang supir polos itu kelak akan mengubah jalan hidup mereka berdua. Di tahap ini, semua masih terlihat biasa. Belum ada bisikan cinta. Belum ada gosip. Belum ada konflik. Hanya ada sebuah rumah besar, seorang wanita yang terluka oleh masa lalu, dan seorang pemuda sederhana yang belum tahu bahwa kehadirannya perlahan akan mengisi ruang kosong di hati majikannya. Dan dari sinilah kisah itu benar-benar dimulai. Hari-hari berlalu dengan ritme yang perlahan namun pasti mengubah sesuatu di dalam rumah besar itu. Ratna Maharani mulai kembali aktif menghadiri beberapa undangan penting. Meski perceraian telah membuatnya sedikit tersingkir dari lingkaran sosialita, statusnya sebagai mantan istri pejabat tinggi tetap membuat namanya diperhitungkan. Ardi selalu mengantarnya dengan tenang. Ia hafal jadwal Ratna, tahu kapan harus menunggu di dalam mobil dan kapan harus berdiri siaga di dekat pintu gedung. Ia tidak pernah ikut campur urusan majikannya, namun selalu hadir tepat saat dibutuhkan. Suatu pagi, Ratna tampak pucat saat keluar dari rumah. Malam sebelumnya ia sulit tidur. Ingatan tentang masa lalunya kembali menghantui, pertengkaran, suara pintu dibanting, dan kalimat-kalimat kasar yang dulu sering ia dengar dari mantan suaminya. Ardi yang membuka pintu mobil langsung menyadari perubahan wajah Ratna. Bu Ratna kurang enak badan, tanyanya pelan, penuh hormat. Ratna sempat terdiam. Sudah lama tak ada yang benar-benar memperhatikan kondisinya. Hanya sedikit pusing, jawabnya singkat. Namun di tengah perjalanan menuju sebuah acara amal, Ratna tiba-tiba memegang kepalanya dan meminta Ardi berhenti. Pandangannya berkunang-kunang. Tanpa panik, Ardi segera memutar arah menuju rumah sakit terdekat. Ia membantu Ratna turun dengan hati-hati dan menuntunnya ke ruang IGD. Selama pemeriksaan, Ardi tetap menunggu di luar ruangan, duduk dengan cemas. Dokter mengatakan Ratna hanya kelelahan dan tekanan darahnya menurun drastis akibat stres serta kurang istirahat. Ketika Ratna keluar dari ruang periksa, Ardi berdiri cepat. "Sudah mendingan, Bu?" tanyanya. Nada suaranya tulus. Tidak dibuat-buat. Tidak berlebihan. Untuk pertama kalinya sejak lama, Ratna merasa diperhatikan bukan karena statusnya, bukan karena namanya, melainkan sebagai seorang manusia yang rapuh. "Terima kasih sudah cepat bertindak tadi," ucap Ratna lirih. Ardi hanya menunduk.
Sudah tugas saya, Bu. Namun bagi Ratna, itu bukan sekadar tugas. Sejak kejadian itu, perhatian Ardi terasa semakin nyata. Ia mulai rutin memastikan Ratna makan tepat waktu. Ia bahkan berani mengingatkan dengan sopan jika Ratna melewatkan sarapan. "Maaf Bu, Embok Sari bilang ibu belum makan sejak pagi," katanya suatu hari. Ratna menatapnya cukup lama. Biasanya orang-orang di sekitarnya hanya patuh dan diam. Tidak ada yang berani menegur. "Sekarang kamu jadi pengawas saya?" tanya Ratna setengah bercanda. Ardi terlihat panik. "Maaf Bu, saya hanya khawatir." Ratna tersenyum tipis. Sudah lama ia tidak melihat kepolosan seperti itu. Namun perubahan kecil dalam interaksi mereka mulai menarik perhatian orang lain. Salah satu tetangga yang kebetulan melihat Ardi membantu Ratna turun dari mobil dengan hati-hati mulai berbisik. Gosip kecil perlahan menyebar di lingkungan perumahan elit itu. Katanya janda itu sekarang dekat dengan supirnya. "Ah, masa sih? Malu-maluin kalau benar." Kalimat-kalimat itu sampai juga ke telinga Ratna melalui seorang teman lamanya. Suatu sore, Ratna menerima telepon dari sahabatnya, Lilis. "Nah, aku dengar kabar yang gak enak. Kamu dekat dengan supirmu ya?" Suara Lilis terdengar ragu. Ratna terdiam beberapa detik. "Dekat bagaimana maksudnya?" tanyanya tenang. "Ya," orang-orang mulai ngomong. "Hati-hati saja. Nama baikmu bisa tercoreng." Nama baik. Dua kata yang selama ini membelenggu hidup Ratna. Sejak menjadi istri pejabat, ia selalu diajarkan menjaga citra. Senyum harus sempurna. Sikap harus anggun. Tak boleh terlihat lemah, apalagi jatuh cinta sembarangan. Malam itu Ratna duduk sendirian di kamar. Ia memikirkan kembali setiap interaksinya dengan Ardi. Tidak ada yang salah. Tidak ada batas yang dilanggar. Namun mengapa hatinya terasa bergetar setiap kali Ardi menunjukkan perhatian kecil? Sementara itu, Ardi sama sekali tidak menyadari gosip yang beredar. Ia tetap bekerja seperti biasa. Tetap menjaga jarak. Tetap memanggil Bu Ratna dengan hormat. Suatu hari, hujan turun deras saat Ratna hendak menghadiri rapat yayasan. Ardi berlari membawakan payung, melindungi Ratna dari hujan hingga ke mobil. Tanpa sadar, tangan mereka bersentuhan lebih lama dari biasanya. Ratna menarik tangannya perlahan. Ada sesuatu yang berubah. Sebuah perasaan yang belum berani ia beri nama. Di dalam mobil, suasana menjadi canggung. Ardi fokus menyetir. Namun jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia sendiri tidak mengerti kenapa. Di sisi lain, tekanan sosial semakin terasa. Beberapa undangan mulai berkurang. Beberapa kenalan bersikap lebih dingin. Ratna mulai menyadari bahwa status janda saja sudah cukup menjadi bahan pembicaraan, apalagi jika ditambah isu kedekatan dengan seorang supir. Konflik mulai tumbuh di dalam dirinya. Apakah ia harus menjaga jarak demi nama baik? Ataukah ia berhak merasakan perhatian sederhana tanpa memikirkan pandangan orang lain? Suatu malam, saat hendak pulang dari sebuah acara yang terasa hambar, Ratna duduk di kursi belakang mobil dengan perasaan kosong. "Tadi acaranya kurang menyenangkan, Bu?" tanya Ardi hati-hati setelah melihat wajah Ratna muram. Ratna menatap keluar jendela, lalu berkata pelan, "Kadang berada di tengah banyak orang tidak berarti kita tidak kesepian." Ardi tidak langsung menjawab. Ia berpikir beberapa detik. "Kalau ibu butuh teman bicara, saya siap mendengarkan. Walau mungkin saya tidak sepintar orang-orang di sana."
Kalimat itu sederhana. Namun bagi Ratna, kalimat itu seperti menembus dinding hatinya yang selama ini terkunci rapat. Disitulah konflik batin benar-benar mulai tumbuh. Bukan lagi sekadar gosip dari luar, tetapi pergulatan di dalam diri Ratna sendiri. Ia tahu jarak status mereka sangat jauh. Ia tahu masyarakat tidak akan mudah menerima. Ia tahu mantan suaminya pasti murka jika mendengar kabar ini. Namun ia juga tak bisa memungkiri bahwa untuk pertama kalinya setelah perceraian, hatinya terasa hangat. Dan tanpa disadari, benih perasaan itu mulai tumbuh, pelan, diam-diam, namun semakin kuat setiap harinya. Konflik telah muncul. Belum meledak. Namun sudah cukup untuk mengguncang dunia Ratna yang selama ini terlihat kokoh dari luar. Sejak percakapan di dalam mobil malam itu, hubungan Ratna dan Ardi berubah secara halus namun terasa nyata. Tidak ada pengakuan. Tidak ada kalimat cinta. Namun ada sesuatu yang tumbuh, diam, dalam, dan perlahan menguat. Ratna mulai lebih sering mengajak Ardi berbicara, bukan hanya soal jadwal atau tujuan perjalanan. Ia bertanya tentang keluarga Ardi di desa, tentang ibunya yang sering sakit-sakitan, tentang adiknya yang masih sekolah. Ardi awalnya kikuk. Baginya, berbicara terlalu pribadi dengan majikan terasa tidak pantas. Tapi Ratna membuatnya merasa aman. "Kenapa kamu memilih merantau?" tanya Ratna suatu sore saat mobil berhenti di parkiran sebuah pusat perbelanjaan. Ardi tersenyum kecil. "Saya ingin orang tua saya tidak lagi bekerja terlalu keras. Kalau saya bisa bantu sedikit saja, itu sudah cukup." Jawaban sederhana itu membuat Ratna terdiam. Ia teringat masa mudanya dulu, ketika ia juga pernah bermimpi sederhana sebelum akhirnya terseret dalam kehidupan penuh gengsi dan tekanan. Namun di luar rumah besar itu, gosip semakin membesar. Beberapa ibu-ibu kompleks mulai terang-terangan membicarakan Ratna. Bahkan ada yang sengaja memperhatikan setiap kali mobil Ratna keluar masuk gerbang. Supirnya sering banget turun bukakan pintu, kelihatan sekali perhatiannya, bisik salah satu dari mereka. "Jangan-jangan memang ada apa-apa, timpal yang lain." Bisik-bisik itu akhirnya sampai juga ke telinga mantan suami Ratna. Suatu malam, ponsel Ratna berdering. Nama mantan suaminya muncul di layar. Sudah lama mereka tak berkomunikasi secara langsung. Ratna menarik napas sebelum mengangkat telepon. "Ada apa?" tanyanya dingin. "Aku dengar kabar memalukan tentangmu." Suara di seberang terdengar tajam. "Benarkah kamu dekat dengan supirmu sendiri?" Ratna mengepalkan tangan. "Itu bukan urusanmu lagi. Jangan lupa, namaku masih melekat pada dirimu. Jangan buat aku jadi bahan tertawaan." Kalimat itu menusuk. Bahkan setelah bercerai, bayang-bayang kekuasaan mantan suaminya masih mencoba mengatur hidupnya. Setelah telepon itu berakhir, Ratna duduk lama di ruang tamu yang sunyi. Ia merasa marah, terluka, sekaligus bingung. Mengapa ia masih harus mempertanggungjawabkan hidupnya pada seseorang yang sudah bukan siapa-siapa lagi? Sementara itu, Ardi mulai merasakan perubahan sikap beberapa orang terhadapnya. Satpam kompleks yang biasanya ramah kini menatapnya berbeda. Bahkan seorang kenalan Ratna pernah menegurnya dengan nada merendahkan. "Kamu harus tahu posisi," ucap pria itu suatu hari saat Ardi membuka pintu mobil. "Jangan macam-macam dengan majikan." Ardi hanya menunduk, menahan rasa panas di dadanya. Ia mulai sadar bahwa keberadaannya di sisi Ratna telah menjadi bahan spekulasi. Konflik tidak lagi hanya soal perasaan yang tumbuh. Kini menyentuh harga diri. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota.
Ratna terjebak di sebuah acara hingga larut. Saat keluar gedung, listrik di area parkir tiba-tiba padam. Suasana menjadi gelap dan mencekam. Ardi segera menghampiri dengan senter kecil dari ponselnya. "Ibu hati-hati," katanya sambil memayungi Ratna. Di tengah hujan dan kegelapan itu, Ratna tiba-tiba terpeleset. Tanpa pikir panjang, Ardi menarik tubuhnya agar tidak jatuh. Jarak mereka menjadi sangat dekat. Terlalu dekat. Tatapan mereka bertemu. Untuk beberapa detik, dunia seakan berhenti. Ratna bisa merasakan debar jantungnya sendiri. Ardi pun membeku, tak berani bergerak. Namun suara klakson mobil lain memecah momen itu. Ratna segera menjauh, masuk ke dalam mobil tanpa berkata apa-apa. Sepanjang perjalanan pulang, suasana sangat sunyi. Di dalam hati Ratna, perasaan itu kini tak lagi bisa dipungkiri. Bukan sekadar rasa terima kasih. Bukan sekadar simpati. Ia mulai jatuh cinta. Namun cinta itu terasa seperti jurang. Perbedaan usia, status sosial, latar belakang pendidikan, dan tekanan masyarakat menjadi bayangan besar yang menakutkan. Keesokan harinya, masalah baru muncul. Mantan suaminya ternyata tidak tinggal diam. Ia menyuruh seseorang menyelidiki latar belakang Ardi. Semua informasi tentang keluarga, pendidikan, bahkan masa lalunya dikumpulkan. Beberapa hari kemudian, seorang pria tak dikenal datang ke rumah Ratna dengan alasan ingin bertemu Ardi. Embok Sari yang curiga segera memberitahu Ratna. Ratna memanggil Ardi ke ruang tamu. "Kamu pernah punya masalah hukum?" tanya Ratna tiba-tiba. Ardi terkejut. "Tidak pernah, Bu." "Kenapa?" Ratna menghela napas. "Ada yang menyelidikimu." Wajah Ardi pucat. Ia merasa seperti diseret ke dalam pusaran yang tak ia mengerti. "Saya minta maaf kalau keberadaan saya membuat ibu dalam masalah," katanya lirih. Ratna menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ia melihat ketakutan di mata Ardi. Ketakutan kehilangan pekerjaan. Ketakutan mencoreng nama majikannya. Konflik ini berkembang menjadi tekanan nyata. Ratna harus memilih, menjaga jarak demi ketenangan dan reputasi, atau melawan tekanan demi perasaan yang mulai tumbuh. Malam itu, Ratna tidak bisa tidur. Ia berjalan ke balkon kamarnya, menatap lampu-lampu kota dari kejauhan. Di halaman, Ardi masih membersihkan mobil yang basah oleh hujan. Ia bekerja seperti biasa, seolah tak ada badai yang mengancam. Ratna menyadari satu hal penting. Jika ia mundur sekarang, Ardi akan kembali menjadi supir biasa. Semua akan terlihat normal. Gosip mungkin perlahan hilang. Namun hatinya akan kembali kosong. Komplikasi telah mencapai titik yang lebih dalam. Kini bukan hanya soal cinta tersembunyi, melainkan pertarungan antara keberanian dan ketakutan. Dan tanpa mereka sadari, badai yang lebih besar sudah menunggu di depan. Tekanan yang selama ini hanya berupa bisikan dan tatapan sinis akhirnya meledak dalam satu peristiwa yang tak pernah dibayangkan Ratna. Undangan itu datang dari seorang pejabat daerah yang dulu sangat dekat dengan mantan suaminya. Pernikahan anak pejabat tersebut digelar mewah di ballroom hotel terbesar di kota. Hampir seluruh tokoh penting hadir, pejabat aktif, pengusaha, tokoh masyarakat, dan tentu saja para sosialita. Ratna sempat ragu untuk datang. Ia tahu mantan suaminya pasti hadir. Namun undangan itu bersifat resmi dan namanya masih tercatat sebagai donatur yayasan milik keluarga tuan rumah. "Apa ibu yakin ingin datang?"
Tanya Ardi dengan hati-hati saat membantu Ratna mengenakan sepatu hak tingginya di teras rumah. Ratna menatap lurus ke depan. Saya tidak bisa terus menghindar. Gaun yang ia kenakan malam itu berwarna biru tua, elegan namun sederhana. Tidak semewah biasanya. Seolah mencerminkan perubahan dalam dirinya. Ardi mengenakan setelan hitam rapi. Ia berdiri tegak di samping mobil, membukakan pintu seperti biasa. Namun suasana malam itu terasa berbeda. Tegang. Berat. Begitu mobil memasuki area hotel, beberapa pasang mata langsung mengenali Ratna. Bisik-bisik pelan terdengar. Dia datang juga. Lihat, supirnya ikut turun. Ardi berjalan beberapa langkah di belakang Ratna, menjaga jarak profesional. Namun tetap siap jika dibutuhkan. Di dalam ballroom, lampu kristal berkilau terang. Musik lembut mengalun. Ratna menyapa beberapa kenalan dengan senyum terlatih, meski hatinya tidak setenang penampilannya. Tak lama kemudian, sosok yang paling ia hindari muncul di hadapannya. Mantan suaminya berdiri beberapa meter dari tempatnya. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam. Ia berjalan mendekat dengan langkah pasti. Ratna, ucapnya singkat. Selamat malam, jawab Ratna tenang. Beberapa orang di sekitar mereka mulai memperhatikan. Situasi terasa seperti panggung yang perlahan memusatkan sorotan pada satu titik. Mantan suaminya melirik ke arah Ardi yang berdiri tidak jauh dari pintu masuk ballroom. Jadi benar kabarnya, katanya dengan nada rendah namun cukup terdengar oleh orang-orang terdekat. Ratna tidak langsung menjawab. Apa maksudmu? Tanyanya. Kamu membawa dia ke sini, nada suaranya mulai meninggi. Apa kamu tidak punya rasa malu? Beberapa kepala mulai menoleh. Percakapan mereka tak lagi sepenuhnya privat. Ratna merasakan darahnya berdesir. Selama bertahun-tahun ia selalu diam ketika direndahkan. Selalu menahan diri demi menjaga citra. Namun malam itu, sesuatu di dalam dirinya berubah. Dia hanya menjalankan pekerjaannya, jawab Ratna tegas. Mantan suaminya tertawa kecil, sinis. Supir tetaplah supir. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Kamu pikir orang-orang di sini tidak melihat? Kalimat itu terdengar jelas. Beberapa tamu mulai berbisik lebih keras. Ada yang tersenyum mengejek. Ada yang pura-pura tak mendengar. Ardi yang mendengar ucapan itu menunduk dalam. Wajahnya memerah, antara malu dan marah. Ia ingin menghilang dari ruangan itu. Maafkan saya, Bu, bisiknya pelan kepada Ratna. Saya tunggu di luar saja. Namun Ratna menahan langkahnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ratna merasa tidak ingin lagi bersembunyi di balik status atau ketakutan. Ia melangkah mendekat ke arah mantan suaminya. Cukup, ucapnya. Suaranya tidak keras namun jelas. Semua percakapan di sekitar mereka perlahan mereda. Seolah seluruh ruangan menunggu apa yang akan terjadi. Selama bertahun-tahun aku hidup menjaga nama baikmu, lanjut Ratna. Aku tersenyum ketika hatiku hancur. Aku diam ketika diperlakukan seperti bayangan. Mantan suaminya menegang. Sekarang kamu tidak lagi punya hak mengatur hidupku, tegas Ratna. Dan kamu juga tidak berhak merendahkan orang lain hanya karena statusnya. Keheningan menyelimuti ballroom. Ratna lalu menoleh ke arah Ardi. Tatapan mereka bertemu. Di mata Ardi ada keterkejutan, ketakutan, sekaligus harapan. Yang membuat seseorang tinggi bukan jabatan, lanjut Ratna dengan suara mantap, tapi hati.
Kalimat itu menggema di ruangan yang kini benar-benar sunyi. Tanpa ragu, Ratna melangkah ke sisi Ardi. Ia menggenggam tangan pemuda itu, bukan sebagai majikan, bukan sebagai simbol pemberontakan, melainkan sebagai bentuk pembelaan yang tulus. Tindakan itu seperti petir di siang bolong. Beberapa tamu terperangah. Ada yang menggelengkan kepala. Ada yang langsung mengalihkan pandangan. Wajah mantan suaminya memerah, menahan amarah dan rasa dipermalukan. "Kamu akan menyesal," desisnya pelan. Namun Ratna tidak lagi gentar. "Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut," jawabnya. Ia lalu menggandeng Ardi keluar dari ballroom, melewati deretan tatapan tajam dan bisikan yang kini tak lagi berusaha disembunyikan. Langkah mereka terasa berat namun pasti. Begitu pintu hotel tertutup di belakang mereka, Ratna menarik napas panjang. Jantungnya masih berdegup kencang. Ardi segera melepaskan tangannya, wajahnya penuh kekhawatiran. "Ibu, ini semua karena saya. Saya tidak ingin ibu kehilangan segalanya." Ratna menatapnya dalam-dalam. "Justru malam ini saya sadar," katanya pelan, "bahwa yang selama ini saya pertahankan bukan kebahagiaan, hanya gengsi." Air mata yang lama tertahan akhirnya jatuh. Bukan karena malu. Bukan karena takut. Tapi karena beban yang selama ini ia pikul akhirnya terlepas. Klimaks itu bukan hanya pertengkaran di hadapan publik. Itu adalah titik balik hidup Ratna. Ia telah memilih. Bukan memilih Ardi semata. Melainkan memilih dirinya sendiri untuk tidak lagi hidup dalam bayang-bayang kekuasaan dan penilaian orang lain. Namun konsekuensi dari keputusan itu belum selesai. Malam itu menjadi pembicaraan besar di seluruh kota. Nama Ratna kembali menjadi sorotan. Dan badai sesungguhnya baru saja dimulai. Malam setelah kejadian di ballroom hotel itu terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Mobil melaju pelan meninggalkan halaman hotel yang masih terang benderang. Di dalamnya, tak ada suara selain hembusan AC dan detak jantung yang belum sepenuhnya tenang. Ratna duduk di kursi belakang, menatap kosong ke arah jalanan kota yang basah oleh embun malam. Lampu-lampu kendaraan memantul seperti serpihan cahaya yang berlarian tanpa arah, persis seperti pikirannya saat itu. Ardi menyetir dengan tangan sedikit gemetar. Ucapan mantan suami Ratna terus terngiang di kepalanya. "Supir tetaplah supir." Kalimat itu seperti pisau tipis yang menyayat harga dirinya. Sesampainya di rumah, Ratna turun tanpa banyak bicara. Ardi hendak kembali ke mobil untuk memarkir seperti biasa, namun suara Ratna menghentikannya. "Ardi." Pemuda itu menoleh cepat. "Iya, Bu." Ratna menatapnya lama, seolah sedang mencari kata-kata yang tepat. "Terima kasih sudah tetap berdiri di samping saya tadi." Ardi menunduk. "Saya justru takut ibu menyesal." Ratna tersenyum tipis. "Untuk pertama kalinya, saya tidak menyesal." Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Keesokan paginya, ponsel Ratna tak berhenti berdering. Pesan masuk dari berbagai nomor, sebagian besar bernada penasaran, sebagian lagi bernada sinis. "Apa benar kamu menggandeng supirmu di acara semalam? Nah, kamu serius dengan keputusanmu? Jangan rusak reputasimu sendiri." Media sosial pun mulai ramai. Ada yang mengunggah foto-foto momen ketika Ratna keluar ballroom bersama Ardi. Komentar-komentar bermunculan. Sebagian mendukung. Sebagian mencibir. Ratna membaca beberapa komentar itu dalam diam. Ia tidak marah. Tidak juga menangis. Hanya ada rasa lelah yang perlahan merayap.
Sementara itu, Ardi datang bekerja seperti biasa, namun sikapnya lebih kaku dari biasanya. Ia menjaga jarak lebih jauh, berbicara seperlunya. Ratna menyadari perubahan itu. "Kenapa kamu terlihat menghindar?" tanya Ratna suatu sore saat mereka berada di taman belakang. Ardi terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Saya takut keberadaan saya membuat ibu kehilangan lebih banyak lagi." Ratna menghela napas panjang. "Yang hilang itu bukan sesuatu yang benar-benar milik saya," jawabnya pelan. "Teman yang menjauh karena gosip, bukan teman sejati." Namun kenyataan tetaplah berat. Beberapa undangan resmi benar-benar berhenti datang. Yayasan sosial yang dulu sering melibatkan Ratna kini jarang menghubunginya. Bahkan seorang rekan bisnis sempat membatalkan kerjasama dengan alasan citra publik. Tekanan sosial yang dulu hanya berupa bisikan kini menjadi sikap nyata. Di sisi lain, Ardi mulai menerima perlakuan berbeda dari lingkungan sekitar. Satpam kompleks yang biasanya menyapanya kini bersikap dingin. Beberapa tetangga memandangnya seolah ia telah melampaui batas yang tak seharusnya. Suatu pagi, saat Ardi hendak membuka gerbang, salah satu penghuni kompleks berkomentar dengan nada meremehkan. "Jangan terlalu tinggi terbang. Ingat asalmu." Ardi hanya menunduk, menahan rasa perih yang semakin sering ia rasakan. Malam itu, ia duduk sendirian di kamar kecil dekat garasi. Ia menatap foto keluarganya di desa. Ia datang ke kota untuk memperbaiki nasib. Bukan untuk menjadi bahan ejekan. Bukan untuk membuat majikannya kehilangan kehormatan. Di dalam rumah, Ratna pun tak kalah gelisah. Ia berdiri di depan cermin kamarnya, memandangi wajahnya sendiri. Apakah ia terlalu egois? Apakah perasaannya layak diperjuangkan? Ataukah semua ini hanya pelarian dari kesepian? Ketegangan memang telah mereda setelah ledakan di ballroom. Tidak ada lagi konfrontasi terbuka. Namun justru dalam keheningan itulah konflik berubah menjadi lebih dalam, lebih personal. Beberapa hari kemudian, Ardi memberanikan diri mengetuk pintu ruang kerja Ratna. "Ibu, saya ingin bicara." Ratna mempersilakannya masuk. "Saya pikir, mungkin sebaiknya saya mengundurkan diri," ucap Ardi dengan suara berat. "Supaya ibu tidak terus menjadi bahan pembicaraan." Kata-kata itu seperti pukulan pelan namun menyakitkan. Ratna bangkit dari kursinya. "Kamu ingin pergi karena mereka merendahkanmu?" tanyanya. Ardi menggeleng. "Saya tidak masalah direndahkan. Tapi saya tidak ingin ibu kehilangan lebih banyak hanya karena saya." Hening. Untuk beberapa saat, Ratna menyadari bahwa cinta, atau apapun yang sedang tumbuh di antara mereka, bukan hanya soal perasaan manis. Ada pengorbanan di dalamnya. Ada ketakutan. Ada harga diri yang diuji. "Jika kamu pergi karena takut," kata Ratna akhirnya, "maka mereka yang menang." Ardi menatapnya, bingung. "Tapi jika kamu pergi karena memang itu pilihanmu, saya akan menghormatinya." Ardi terdiam lama. Ia tidak ingin lari. Namun ia juga tidak ingin menjadi sumber masalah. Hari-hari berikutnya berjalan lebih pelan. Tidak ada lagi pernyataan besar. Tidak ada drama terbuka. Hanya dua orang yang sama-sama mencoba memahami perasaan dan konsekuensi yang menyertainya. Ratna mulai mengurangi aktivitas sosialnya. Ia lebih banyak berada di rumah, membaca buku, atau berjalan di taman kecil belakang rumah. Anehnya, ia merasa lebih damai dibanding sebelumnya. Ardi pun tetap bekerja, namun dengan kesadaran baru bahwa hidupnya kini berada di persimpangan.
Antiklimaks bukan berarti masalah selesai. Ia adalah fase sunyi setelah badai, ketika semua orang memikirkan ulang pilihan yang telah diambil. Ratna telah melawan di depan publik. Kini ia harus melawan keraguan di dalam dirinya sendiri. Ardi telah bertahan di sisi Ratna. Kini ia harus memastikan bahwa keberaniannya bukan sekadar emosi sesaat. Di antara jarak yang perlahan mereka jaga kembali, terselip pertanyaan besar yang belum terjawab. Apakah perasaan ini cukup kuat untuk menghadapi dunia? Ataukah ia akan runtuh perlahan oleh tekanan yang tak kasat mata? Dan dalam kesunyian itulah, keputusan besar mulai terbentuk, pelan, matang, dan tak bisa lagi dihindari.